Selamat datang di podcast kesayangan kalian semua podcast Matahari Kita. Halo Sunflowers, apa kabar? Semoga kalian baik, sehat, dan bahagia ya. Perkenalkan, namaku Nasya Rajilan, dan aku akan menemani Sunflowers selama beberapa menit ke depan, only on mataharikita.co podcast. Sunflowers, kira-kira podcast hari ini bakal bahas tentang apa ya? Kalau aku boleh kasih clue sedikit nih, pokoknya bakal berhubungan dengan sifat dan juga perilaku kita, masa kanak-kanak, dan BTS. Kira-kira ada yang bisa nebak gak tuh? Yap, bener banget. Hari ini kita bakal membahas soal inner child. Sunflowers pernah gak sih dengerin lagunya BTS, boy group asal negeri Kimchi, Korea Selatan, yang berjudul Inner Child? Kalau belum, wah coba dengerin deh, dan cari tahu serta resapi liriknya. Pada lagu yang dirilis tahun 2020 melalui album Map of the Soul 7, BTS bernyanyi mengenai seseorang yang melihat kembali nih dirinya di masa kecil, melihat banyak luka, dan juga berusaha buat mengatasinya serta terus maju ke depan, walaupun ia memiliki beberapa trauma nih. Wah, deep banget ya artinya. Jadi penasaran gak sih sebenarnya apa sih itu inner child? Inner child diartikan sebagai konsep yang menggambarkan sifat dan juga sikap kekanak-kanakan yang mungkin dimiliki oleh setiap orang. Namun perlu dicatat nih kalau inner child itu terdapat di dalam masing-masing individu dan tentunya nggak bakal sama. Hal ini dikarenakan inner child seseorang tuh terbentuk dari pengalaman orang tersebut saat masih anak-anak. Kalau bisa digambarin nih ya, inner child tuh bisa diibaratin kayak bagian dari diri kita yang gak ikut tumbuh dewasa dan tetap menjadi anak-anak meskipun kita sendiri tuh sudah beranjak dewasa. Artinya bagian ini terus menetap dan bersembunyi di suatu pojok dalam diri kita masing-masing yang terus menggenggam erat setiap ingatan dan juga emosi yang pernah kita alami saat masih kecil. Mau itu pengalaman baik ataupun juga mungkin pengalaman yang buruk gitu rasanya. Nah, Sunflowers, hidup kan penuh dengan lika-liku dan ups and downs yang pastinya berbeda-beda nih buat setiap individu, termasuk saat di masa kanak-kanak. Ada banyak banget memori senang, sedih, suka, dan duka yang tentunya masih tersimpan dalam benak masing-masing dari kita. Beberapa contoh nih yang bisa menjadi penyebab dari inner child yang terluka adalah kejadian seperti kehilangan orang tua atau keluarga dekat, kekerasan, pengabaian, penyakit serius, perundungan atau bullying, dan juga terpisahkan dengan keluarga. Sayangnya, inner child sebagai bagian dari diri kita yang tak pernah dewasa, kemudian juga akan menyerap setiap energi negatif, baik itu berupa perilaku ataupun ucapan, dari orang yang kita anggap seharusnya nih bisa memberikan kita rasa aman. Luka-luka yang dimilikinya kemudian bertransformasi menjadi karakteristik dari diri kita. Bahkan saat inner child terluka, ia bisa loh memengaruhi diri kita versi orang dewasa ini dalam pengambilan keputusan dan juga berdampak pula pada hubungan kita dengan orang lain. Ternyata inner child ini bisa berakibat fatal banget ya, Sunflowers. Rasanya sedikit serem gak sih? Bagi aku sendiri nih, mengetahui bahwa adanya bagian dari diri aku yang gak bakal pernah dewasa dan bisa memengaruhi sikapku ke depannya, tuh jujur sedikit menakutkan gitu konsepnya. Apakah Sunflowers juga berpikir demikian? Kalau iya, lantas apa sih yang harus kita lakuin? Dan gimana sih cara menyikapi inner child yang kita miliki? Terutama apabila kamu memiliki trauma atau luka-luka tertentu saat masih kecil. Gini Sunflowers, pertama-tama ketahuilah bahwa inner child itu merupakan salah satu komponen pembentuk karakteristik dari diri kita. Hal ini tuh penting banget nih buat dipahamin, karena dengan anggapan tersebut, kita juga bisa lebih mudah mengetahui, menerima, dan terkoneksi dengan inner child yang ada di dalam diri kita.
Nah, sebelum kita menutup podcast yang berjudul Introduction to Inner Child pada hari ini, aku bakal membagikan beberapa tips seputar cara untuk menjadi lebih bahagia despite your inner child. Inner child alias si anak kecil yang bertahan dalam diri kita dan tidak ikut tumbuh dewasa, seringkali bisa loh menyulitkan dan menjadi penghalang diri kita. Namun, bagian diri yang masih terluka ini mungkin sulit, bahkan tidak bisa nih buat dipaksakan sembuh begitu cepat. Biar kamu bisa lebih bahagia dan juga bisa lebih menerima diri sendiri, coba deh buat terhubung dengan bagian anak-anak dalam diri kita. Ada beberapa cara yang bisa kamu coba lakuin, mulai dari coba deh memahami dan menerima kalau memang ada gitu bagian dari diri kamu yang masih terluka. Kemudian coba mulai susun percakapan dengan bagian tersebut atau tulisin aja gitu surat. Curahin semua hal yang ada pada pikiran kamu dan jangan lupa juga buat menyampaikan pada bagian ini atau bisa dibilang ngomong sama diri sendiri kalau kamu mencintainya, mendengarnya, dan meminta maaf untuk semua hal sulit yang harus dilewatinya. Kemudian, berdamailah dengan semua itu dan cobalah melakukan teknik meditasi. Selain memastikan kalau kondisi mental kamu baik, menjaga kesehatan fisik juga diperluin banget nih biar hidup kamu lebih bahagia. Coba deh terapin gaya hidup sehat. Dan jangan takut atau sungkan dalam meminta tolong kepada orang lain ataupun tenaga profesional apabila kamu rasa kamu membutuhkannya. Nah, itu dia definisi dan hal-hal yang perlu kamu ketahui jika kamu ingin mulai mencari tahu soal inner child. Masih banyak lah yang bisa kita bahas soal topik ini. Dan dengar-dengar nih ya, episode selanjutnya bakal membahas lebih dalam mengenai hal ini. Jadi jangan ketinggalan ya, Sun Followers. By the way, seluruh informasi yang aku bagiin hari ini aku dapatkan melalui sumber Halodoc dan Halo Sehat ya. Semoga perbincangan kita tadi menarik dan juga bermanfaat bagi Sun Followers. Thank you so much for tuning in to MatahariKita.co Podcast. Aku Nasya Regilan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!